Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Ya, kali ini kita mau bahas yang bagian kedua soal usaha digital printing buat di rumah, ya, buat rumahan. Jadi ini buat pemula yang teman-teman mungkin punya printer atau misalnya lagi cari-cari bisnis apa yang bisa dilakukan di rumah. Nah, teman-teman bisa punya salah satu insight atau inspirasi ya jika teman-teman mau punya usaha digital printing atau cetak menggunakan printer di rumah. Ya, ini adalah kategori untuk pemula, jadi memang ini adalah dasar-dasarnya, jadi lebih banyak teorinya. Kalau teman-teman mau belajar, silakan nanti teman-teman bisa masuk ke grup ya. Di sini ada grup pengguna printer HP di Facebook yang sudah saya buat di sini. Di sini banyak sekali teman-teman yang memang sudah punya usaha cetak atau yang baru mulai atau mau tanya-tanya, cari informasi, silakan tanya di grup ini karena di sini banyak banget yang akan bantu jawabin ya. Admin sendiri juga akan bantu di sini karena kita aktif di sini. Yang mau tanya-tanya, mau tanya informasi produk, tanya cara tips mencetak itu semuanya ada di sini ya. Jadi ini memang grupnya saya bikin untuk pengguna printer HP tapi tidak harus wajib merek HP. Jadi mau nanya apa aja yang berhubungan dengan hasil cetak, dengan tips cetak atau produk, silakan ya. Jadi terbuka untuk umum. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, malam ini kita akan bahas yang bagian kedua. Kalau kemarin saya udah bahas di video sebelumnya yang soal bagian pertama ya. Ini yang bagian kedua. Nah, yang pertama itu adalah yang kemarin kita bicara soal apa namanya? Usaha digital printing itu yang seperti ini, yang kemarin saya buat videonya itu di soal ini apa namanya, tips untuk menentukan target market ya. Kemarin saya buat kasih informasi soal menentukan target market, tapi sekarang kita bahas soal yang kedua yaitu keterampilan. Nah, kalau di dalam bisnis cetak itu teman-teman pasti kalau memang punya keterampilan atau skill itu lebih bagus ya. Jadi kita punya pengetahuan soal aplikasi software, misalnya kita mau punya pendidikan pemahaman di Photoshop atau misalnya di Corel. Jadi tugasnya pakai aplikasi itu kita bisa desain gambar, kita bisa bikin warna lebih kontras, warna lebih jelas ya, atau kita mau desain layout, itu semua bisa dilakukan dengan Photoshop atau Corel Draw yang paling umum, atau mungkin juga bisa pakai InDesign, atau teman-teman punya aplikasi yang lain silakan. Tapi juga jangan kecil hati kalau buat yang masih pemula, kita bisa pakai yang namanya apa? Canva ya, Canva di sini. Nah, ini dia. Canva ini juga desainnya sangat-sangat user friendly ya. Admin juga banyak pakai ini Canva. Jadi desainnya gampang, bisa lewat handphone, bisa lewat PC atau laptop, tapi gampang banget. Ini sangat-sangat mudah dan sangat direkomendasi buat pemula. Ya, meskipun kalau memang teman-teman punya value add, bisa menggunakan aplikasi yang lain itu lebih bagus lagi. Tapi minimal kita sudah punya yang namanya Canva. Ya, Canva ini udah sangat powerful banget untuk pemula. Nah, yang ketiga adalah kita perlu yang namanya modal usaha. Ya, modal usaha itu artinya gini. Teman-teman juga harus cek kira-kira harga di pasaran ya berapa sih kalau misalnya dijualin, misalnya kita mau jual stiker atau kita misalnya mau jual lembar mewarnai, teman-teman bisa cek di teman-teman bisa cek masuk di marketplace aja. Contoh misalnya di Shopee ya, kita di sini ada yang namanya lembar mewarnai. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini. Orang jualan lembar mewarnai itu kira-kira berapa? Ini contoh ya, contoh. Harga pasarannya berapa? Kalau misalnya di sekitar tempat teman-teman itu ada usaha cetak juga, ya teman-teman juga bisa cek harga offline-nya. Mereka jualan berapa? Misalnya ini tadi kita cek di harga online. Terus di sini ada juga misalnya teman-teman mau cek jual stiker, ya stiker. Nah, teman-teman bisa cek harganya tuh berapa sih, kelihatan di sini ya. Nanti sekalian tanya-tanya di grup supaya teman-teman tahu dulu caranya bagaimana buatnya dulu. Baru nanti teman-teman bisa hitung berapa sih harga cetak per halamannya, apakah nanti lebih baik dikerjakan sendiri atau misalnya dilempar ke mesin digital atau offsite, itu bebas aja. Yang penting kita tahu ya. Jadi kita punya modal dan kita bisa tahu kita harus jual berapa.
Nah, modal usaha ini diperlukan untuk kita bisa memulai. Selain daripada kita tahu harga pasaran barang yang akan kita jual, kita juga harus punya modal untuk punya perangkatnya ya. Punya perangkat itu artinya kita punya printernya. Dan yang pasti kita perlu laptop ya. Meskipun nggak wajib, kita juga bisa mulai dengan handphone, smartphone, kita bisa beli printer yang wireless. Dan yang paling penting adalah kita butuh yang namanya printernya harus ink tank. Ya di sini kita bicara printer inkjet dulu ya, printer ink tank yang wattnya kecil, listriknya juga daya konsumsinya kecil, tapi printernya itu bisa multifungsi, bisa cetak warna, bisa cetak dokumen, bisa cetak foto, bisa cetak macam-macam. Jadi harganya juga lebih terjangkau ya. Jadi kita nggak bicara printer laser. Kalau printer laser itu menurut saya lebih ke segmennya lebih ke menengah ke atas karena listriknya juga lebih boros di atas 350 watt. Harga printernya juga lebih mahal dan biaya operasionalnya lebih mahal ya. Jadi kita coba mulai dengan printer ink tank. Itu wajib ya, printer ink tank. Jadi printer ink tank itu printer yang sudah bisa di sistemnya diisi ulang dengan tinta botolan, jadi refillan ya, bukan yang pakai cartridge atau bukan yang disuntik-suntik, tapi yang sistemnya itu ink tank ya. Kita coba lihatlah printer ink tank tuh kayak gimana sih. Epson dan HP itu semua sudah punya printer ink tank kayak begini ya, jadi original, tintanya udah langsung dituang ke tangki tintanya, jadi bukan yang modifikasi ya, bukan yang modifikasi. Kalau yang modifikasi nggak direkomendasi alias cepat rusak dan malah bikin problem. Saya nggak rekomendasi. Oke, kita balik lagi. Nah, modal usaha udah. Nah, sekarang yang keempat, teman-teman juga harus tahu bahan cetak ya. Untuk digital printing yang sektor rumahan, kita bisa belajar juga nih kira-kira kertas apa sih yang biasa kita pakai. Apakah itu kertas foto, kertas glossy, kertas matte, kertas inkjet paper, atau misalnya kertas art paper, atau juga mungkin kertas-kertas yang lain yang biasa umum digunakan ya. Selain juga kertasnya apa, kita juga bisa tahu ukuran dan ketebalannya, karena nggak semua kertas tebal kayak karton itu bisa masuk di printer kita ya. Jadi setiap printer itu juga punya kapasitas sesuai dengan peruntukannya, jadi nggak semua printer bisa nyetak di berbagai macam media, nggak ada yang seperti itu. Jadi masing-masing punya tugas, masing-masing punya fokusnya di mana. Oke, itu soal bahan cetak. Yang kelima, lokasi. Kalau teman-teman mungkin punya tempat yang strategis, apalagi yang sering dilewatin banyak orang ya, dekat sekolahan, dekat kampus atau tempat kos, itu merupakan tempat yang strategis. Tapi kalau misalnya nggak punya lokasi yang strategis, teman-teman juga bisa mulai dari online ya, mulai jualannya via online. Karena di grup ini yang tadi saya sebutin, di grup pengguna printer HP ini juga banyak yang jualannya lewat online. Jadi teman-teman bisa belajar di sini ya. Nah, jadi tempat itu nggak wajib karena sekarang sudah bisa lewat online. Yang penting strategi marketingnya, strategi promosinya. Gimana caranya orang tahu apa yang kita jual, jasa apa yang kita sediakan. Itu yang paling penting. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Biaya operasional ya. Biaya operasional ini adalah apa sih? Ya, kita juga harus berhitung nih. Soal apa? Misalnya kita harus stok kertas, stok tinta, ya, tinta untuk printer, dan juga biaya listrik. Kita pakai printer, kita pakai laptop, atau mungkin juga biaya operasional perangkat kerja, yaitu ada printer itu sendiri, ada laptop, mungkin kita punya scanner, atau misalnya kita punya alat press, atau misalnya kita punya alat laminasi, itu juga harus dihitung biaya listriknya berapa, dan itu juga termasuk biaya operasional yang harus kita hitung ya. Sekali lagi, admin ini bukan bermain di percetakan, admin ini adalah penjual printer. Saya jualan printer ya. Justru itu kenapa kita bikin yang namanya grup di sini pengguna printer HP ya, atau misalnya teman-teman mau masuk di grup Facebook juga banyak, percetakan rumahan juga ada, belajar digital printing, belajar percetakan, silakan teman-teman bisa tanya-tanya di sini ya. Admin juga banyak belajar di sini juga, teman-teman banyak yang baik, banyak yang mau bagi ilmu, bagi sharing-sharing informasi supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, itu yang saya mau sharing ya. Masih ada lagi untuk bagian yang ketiga dari usaha digital printing ini, tapi sekian dulu untuk yang bagian kedua. Supaya teman-teman sudah ada gambaran ya, kira-kira kalau memang mau coba mulai bisnis, pakai printernya apa, kertasnya apa, perhitungannya gimana, silakan ya, supaya kita bisa sama-sama belajar, dan yang pasti ikut join tanya jawab di grup supaya kita bisa lebih banyak berinteraksi.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan mau di-sharing, mau di-komen, mau ditanyakan, mau kasih informasi silakan. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.